Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat ya di jam terakhir. Kita hari ini hanya akan membahas soal AKN yang sudah dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau waktunya masih ada, kita lanjutkan mengerjakan soal AKN lagi. Karena sebentar lagi akan ANBK sekitar tanggal 15. Jadi kurang satu minggu lebih lah. Ustazah share screen untuk soalnya nomor berapa? 8. Mas Fadil kenapa mau tanya apa? Ini yang kemarin. Nanti aja nanti. Bukunya tutup. Nomor 8 ya. Ya benar. Paket D AKM. Nah ya, kita mulai dari nomor 8. Mas Fadil tangannya. 8 ya. Nah ini pertanyaannya. Semua lihat layar di depan. Biar tahu makanya kita bahas. Biar kalian sadar salahnya kenapa. Selain Ustazah nilai nanti. Pertanyaannya, sebagai masyarakat apa yang harus kamu lakukan untuk melaksanakan himbauan? Untuk melaksanakan himbauan di iklan ini, masyarakat harus melakukan apa? Centang yang benar. Yang A, menggunakan listrik. Benar. Ketika diperlukan, terlebih pukul 5 sore hingga 10 malam. Benar ya, ini ya. Ingat. Jadi listrik itu banyak digunakan ketika pukul 5 sore sampai 10 malam. Karena itu waktu sore dan malam sudah tidak ada cahaya matahari. Mematikan lampu pada siang hari ketika tidak diperlukan. Benar tanpa melihat kita sudah tahu ya. Nah ini juga. Menyalakan AC sepanjang hari. Ya. Itu namanya tidak menghemat listrik. Kan ini disuruh menghemat listrik. Selanjutnya, matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Nah, ini termasuk menghemat. Menyalakan listrik setiap pukul 5, jam 5 pagi sampai 10 pagi listriknya dinyalakan. Salah. Karena tanpa menyalakan sudah terang. Kayak ini tidak ada listrik kan? Itu lampunya. Kamu mau kipasnya dimatikan? Mau. Lampunya dimatikan, berarti listriknya dimatikan. Pakai yang diperlukan saja. Ya lupa mungkin. Lanjut. Berarti tidak mau hemat. 9. Kita baca pertanyaan. Refleksikan berdasarkan teks. Apa yang menyebabkan batik menjadi sangat istimewa hingga dibutuhkan sebagai warisan dunia? Kenapa batik itu istimewa? Cek 2009 UNESCO mengatakan batik tulis sebagai salah satu warisan dunia. Nah ya kenapa? Sebentar. Loh, kemana kecil? Nggak kelihatan? Kelihatan. 90 besar. Coba cari ini.
Adalah ya, batik. Kenapa batik itu istimewa? Kenapa batik itu istimewa? Batik adalah kain bergambar yang disebut. Coba baca dulu. Batik juga menjadi keberagaman dari keberagaman. Boleh. Batik menjadi keberagaman budaya Indonesia. Itu boleh. Ada lagi jawabannya apa? Yang Mas Wafa tadi benar ya? Nah, berarti itu apa? Batik juga Batik juga merupakan salah satu kerajinan yang berminat tinggi dari Indonesia. Mana sih? Kan itu yang batik. Ini batik. Kan yang bawahnya. Terus itu batik juga. Batik juga merupakan salah satu kerajinan yang berminat tinggi dari Indonesia. Oke. Udah ya. Jadi batik itu turun temurun. Itu yang membuat batik istimewa. Dari dulu sampai sekarang batik itu masih ada. Yang dijawab Mas Wafa juga benar. Yang dijawab Mas Gale hingga kelahiran sampai kematian itu juga benar. Yang tahu nggak? Yang kalau kematian itu batik itu dipakai untuk apa sih? Itu loh apa namanya sewek. Sewek sebelum kain kafan lah. Ya. Coba sebut. Ya, itu ya. Itu berarti sesudah kain kafan itu berarti ya. Oke. Terus ya warna coklat. Betul ya. Itu makanya dari kelahiran sampai kematian. Terus motif batik unik itu udah benar tadi Mas Wafa ya. Karya seni yang bernilai tinggi ya, udah benar. Nomor 10 sekarang. Soalnya belum. Nah ini tanpa Ustazah sudah bilang ya kemarin, tanpa membaca bacaannya udah tahu jawabannya. Seandainya kamu memiliki bakat lain, kamu itu punya bakat nyanyi, yang kamu lakukan supaya meraih prestasi apa? Melatih setiap hari. Melatih apa namanya? Suara atau vokal. Ya. Selain itu apa lagi? Melatih mengikuti apa? wawancara. Kalau kamu lomba, seumpama ada lomba menyanyi tingkat RT, nah kamu ikut. Ya. Lomba menyanyi tingkat desa, kamu ikut. Itu namanya cara supaya bisa meraih prestasi sesuai bakat kalian. Sekarang RT. Rukun tetangga itu loh. Kamu biasanya kalau tinggal Mas Gale ngapain? Kok berisik? Ada yang lain berisik. Belum ada yang masuk saja. Sekarang lanjut ke nomor 11 sampai 20. Ini kayaknya masih ada waktu sih banyak. 11 sampai 20. Sekarang Ustazah tanya yang Ustazah jarang dengar suaranya. Yang lain diam. Nomor 11. Faktor alam yang menjadi penyebab banjir. Faktor alam ini udah ini udah ada. Ini ada di soal. Iya kan? Iya. Ada. Nah, ini ada faktor alam. Sudah, stop. Mbak Caca coba sebutkan faktor alam yang menyebabkan banjir. Itu bacaannya sudah Ustazah arahkan ke faktor alamnya. Apa aja? 1. Apa? Yang keras?
Iya betul jawabannya, tapi yang keras. Apa Mbak Yasmin? Curah hujan tinggi itu faktor alam. Ini loh, beberapa faktor alam yang menjadi sebab timbulnya banjir adalah curah hujan tinggi, letak geografis, pasang naik air laut. Berarti kita lihat jawabannya. Pasang naik air laut A benar sama D. Yang benar itu A sama D. Kalau reboisasi itu penanaman kembali itu kan bukan alam tapi manusia yang nanam. Ini manusia juga toh yang menebang hutan, bukan alam kan? Ya kan? Berarti jawabannya itu A sama D. Oh, C. Coba kita lihat kalau C ya. Yang manusia ya. Ah, ini. Loh, penebangan hutan secara liar, manusia apa alam? Manusia. Manusia. Berarti salah. Buang sampah sembarangan itu juga karena manusia. Jadi banjir. Tidak melakukan reboisasi hutan, penanaman hutan kembali. Itu juga manusia. Yang alam berarti cuma dua tadi ya. Curah hujan tinggi, pasang naik air laut, sama letak geografis. Sekarang yang nomor 12. Nah ini. Cara mencegah banjir apa? Siapa tahu angkat tangan? Oke, apalagi Mas Rangga? Oke, tidak menebang hutan sembarangan, apalagi? Tidak membuang kayu-kayu ke sungai. Tidak membuang kayu-kayu boleh. Menanam kembali hutan yang penuh. Oke, semua jawaban sudah terpenuhi ya. Tidak membuang sampah, tidak membuang kayu-kayu itu juga. Penanaman hutan kembali, sama apa Mas Bapak tadi? Tidak menebang hutan sembarangan, secara liar ya. Selanjutnya nomor 13 saya 13 ya. Perasaan Pak Joko. Pak Joko ini orang yang rumahnya kebakaran, pasrah, sedih, lemas, kaget. Ada lagi cuma Coba kita lihat ya. Kalau rumahnya kebakaran, kira-kira sedih apa tidak? sedih. Pasti ya. Berarti yang B benar ya. Yang B benar. Yang B ini ya, mana Pak Joko ini ya. Joko. Pak Joko yang terkejut berarti kaget ya. Sedih, kaget, benar ya. Terus apa tadi? Lemas ya. Mas. Pak Joko terkejut setelah itu berupaya lari keluar rumah sambil minta tolong. Kakinya terasa berat untuk digerakkan, tapi tak berupaya sebisanya bahkan yang saja. Mana lemasnya? Nah ini ya, lemas ya. Sudah. Kira-kira ada kata-kata pasrah apa enggak? Ada. Berarti jawabannya yang benar tiga. Ini loh, kita lihat Pak Joko. Ya, Pak Joko ini loh berupaya keluar rumah, minta tolong. Berarti itu udah pasrah. Nah, kalau pasrah itu diminta gini, bapak sama aku kebakaran. Itu pasrah. Berarti yang jawab pasrah itu salah. Orang tahu rumahnya kebakaran pasti minta tolong. Masa pasrah aja? Ya enggak kan? Hubungi pemadam kebakaran, minta tolong tetangga-tetangga. Kenapa gitu? Siapa tahu masih ada yang bisa diselamatkan. Makanya minta tolong. Jangan pasrah toh. Tahu kebakaran pasrah ya Malah mati ya. Sekarang 14. Sejarah Bandung. Ada. Apa sih? Belum kok ada. Ini cuma 2 tadi. Iya. Kota Bandung dibakar oleh masyarakat Bandung dengan sengaja. Ada. Mana sih? Mana coba?
sekitar 200.000 penduduk mengikuti sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka. Kota Bandung. Bandung dibakar masyarakat. Coba baca yang teliti. Tunggu, rakyat tidak rela jika kota Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Nah, mana dibakarnya? Nah, nih, menunjukkan kota Bandung mana di tengah-tengahnya dibakar oleh tentara Molotov. Itu sudah menggunakan lebih banyak asap hitam terus ada. Terima kasih. Ayo Mbak Yasmin, mana yang menunjukkan? Sama lagi harus ada. Bentar, Ustazah tanya Mbak Yasmin karena Mbak Yasmin diem hari ini daripada yang laki-laki. Mana yang menunjukkan Bandung dibakar oleh masyarakat Bandung dengan sengaja? Ada di situ sudah. Mana? Nah. Berarti jawabannya benar apa salah Mbak Yasmin? Benar. Selanjutnya yang nomor 2. Indonesia bebas dari penjajahan. Nah, dari situ gini, sekarang mikir. Merdekanya tahun 1945. 45. Ini kejadiannya tahun 46. Berarti ini kejadiannya setelah merdeka. Jadi setelah merdeka ini Indonesia sudah bebas atau belum? Belum. Berarti ini salah. Gitu ya. Benar A. Ya. Sekarang nomor 15. Ini pertanyaannya. Jika kamu baca puisi di atas, sikap apa yang dapat ditiru dari tokoh? C. Ini jawabannya banyak loh. 3. Penyayang. Tahu asal kerja keras. Iya dah. Ya ABC. ABC itu apa berarti? A penyayang. Penyayang, tidak putus asa, kerja keras. Coba mana yang penyayang? Saat gelap gulita, saat malam bebas bernyanyi, mereka saudara saudara ini agar mama bisa bernyanyi. Kamu tahu kalau ini penyayang dari mana? Sayang mana ada keluar. Iya beneran keluar. Udah ada jawabannya. Ada kunci jawaban di bawahnya. Oke, kita bahas ya. Penyayang. Dari puisi ini yang menunjukkan penyayang. Gulita. Ini mama ya? Mama. Apa sih judulnya ini? Mama. Mimpi. Penyayang. Ku kan terbang tinggi lagi, ku ambil bulan, kan ku sembahkan padamu agar kau tak sedih lagi. Jadi ini menghibur yang sedih. Ya, itu kan pertunjuknya penyayang. Belum? Terima kasih. Benar ya, penyayang ya, karena menghibur ketika sedih. Ya, selanjutnya apa nomor 2? Takut putus asa. Takut putus asa. Oke. Kuat terbang tinggi, kurai satu bintang. Oke. Selanjutnya pekerja keras. Itu mirip sama tidak mudah putus asa ya. Sekarang nomor 16. Ruli kemarin yang cerita apa nih? Oh itu yang tidak ada biaya. Ingin sekolah, tidak punya biaya, ingin sekolah, dia rajin baca buku. Makanin kakek makanan. Oke, bagi kakek minum toh. Makanan. Gorengan. Ayo kita baca. Minuman apa? Makanan. Minuman. Kita baca dulu. Bagi makanan ke kakek, setelah itu mendapatkan sekolah gratis. Ruli menawarkan gorengan kepada si kakek. Benar. Masalah. Coba yang ditawarkan apa itu? Minuman. Mana kata-katanya?
Nah, makanya yang teliti meskipun dia jual gorengan, tapi yang ditawarkan itu minuman. Selanjutnya, kakek yang duduk, yang B. Kakek yang duduk mana? Kakek yang duduk bersama Luri adalah seorang kepala sekolah. Ya. Si kakek yang duduk. Nah, oke, gampang ya. Lanjut. Ruli keluar dari rumah. Nah, ini loh. Yang keluar dari rumah ini Ruli. Benar apa tidak? Yang keluar rumah siapa? Ruli. Ibunya. Nah. Ini kan? Iya. Keesokan harinya sebulan dari keluar. Ibu Ruli keluar rumah. Jadi salah. Terakhir, Ruli rajin membaca buku. Sekarang 17. Ruli. Berdasarkan teks berjudul Ruli tersebut, kalau koma berhenti sebentar. Mengapa Ruli mendapat undangan masuk ke sekolah? Karena dia didapatnya biaya sekolah. Dia rajin membaca buku. Jadi tidak ada biaya. Tidak ada biaya untuk sekolah. Ya betul. Selain itu dia rajin membaca buku. Betul. Tidak ada biaya betul. Terus yang masih minuman. Oke. Karena rajin membaca betul. Bertemu kakek yang kepala sekolah yang bagi minuman. Dari situ kan tahu kalau Ruli itu tidak sekolah karena tidak ada biaya. Sekarang 18. Centang jawaban bisa. Salah. Belum. Ruli dan ibunya tinggal di Pirutan. Di sebuah desa, bukan di pinggir hutan. Yang kedua, Ruli tidak sekolah karena Ibu Ruli menjajakan gorengan keliling desa. Yang menjajakan siapa? Ruli. Ibu Ruli. Nah, ya kita lihat ini di sini bilang Ibu Ruli. Tapi yang dibacaan yang menjajakan Ruli apa ibunya? Ruli. Mana kata-katanya? Itu loh. Baca. Ruli dengan menjajakan gorengan keliling desa. Oke, sip. Berarti salah. Yang menjajakan gorengan adalah Ruli, bukan ibu. Yang teliti. Ruli rajin. Bentar. Ruli mendapat undangan. Sip. Pinter. Selanjutnya ini. Nah, ini yang juga keluar. Kemana ini ya? Kemana ini? Tuh, di kota. Pasar di kota. Ini loh ada. Coba ya. Nah, mereka berlomba dengan Surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Jadi dari desa ke kota buat berjualan. Apa itu? Bahasanya di desa juga gitu. Terakhir. Terakhir ya. Ya. Nah, ini. Ustazah kemarin bilang harus ada semuanya untuk ini sikapnya, sifatnya. Tokoh dalam puisi memiliki jiwa pemberani, kuat dan pemaaf. Benar apa salah? Salah. Yang jawab salah kenapa? Kenapa? Karena tidak ada di dalam bacaan. Yang tidak ada apa? Itu memiliki jiwa pemberani, pemaaf yang tidak ada ya. Kalau kuat ada ya. Pemberani bisa jadi. Salah berarti. Ustazah udah bilang harus semuanya ada. Tokoh dalam puisi
berasal dari desa menuju kota. Tokoh dalam puisi menaiki kereta api. Nah. Coba naik kereta api. Siapa yang bilang salah? Bernek kalau bilang salah. Kereta. Nah, berarti benar apa salah? Benar. Ke stasiun kereta, berarti dia naik kereta api. Kereta geni. Yes. Tokoh dalam puisi membawa bakul untuk berjualan nasi. Ada. Itu. Mereka membawa bakul di batu buta. Bentar. Ini nama bakul. Iya. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di batu buta. Dari manakah mereka? Dia adalah emak-emak. Oke, sudah sip, benar. Selanjutnya berarti waktunya masih ada. Lanjut nomor 21 disiapkan buku tulis. Sampai lama ini 10.40. Sekarang masih 10. Pas. Ya. Silakan gitu. Nanti Ustazah koreksinya sekalian ya. Ustazah, udah yang penting udah kita bahas bersama. Kalian sudah tahu yang benar sama yang salah. Udah. Bukunya tinggal. Ya benar, Mas. Sekarang 21 ya? Oke. Halaman 21. Entah masih ngelak-ngelak. Teman-teman dulu. Oh maaf, bukan ini. Ada lagi. Itu nanti Ustazah printkan. Jadi banyak Mas ya, soalnya itu banyak. Sebenarnya yang paket D itu tinggal 10 ini. Tapi masih ada lagi contoh soal yang lain. Bentar ya, sambil nunggu. Namanya dicek. Iya, koreksi lagi. Belum tak lulus ada koreksi lagi. Lama sekali. Ngelak-ngelak. Nah ini. Kelas 1 CS dulu. Kelas 1. Apa? Tuh. Dulu kan katakan kelas 1 dulu. Ya. Kelas 1 CI. Semua kan enggak apa-apa. Ada yang semua kan bisa. Lainnya. Lain benar kita sudah mana ya? Nah ini ayo.
Kita bilang kamu di kendaraan itu. Pak Aisyah udah berhabis. Aku sih Nomor 1 ya. Ini yang literal. Nah. Sudah, silakan dilihat. Loh, kita baca soal. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Ya, yang sesuai dengan teks dicentang. A, B, C, D, I-nya. Siap ya? Pertama, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Coba dibaca. Kalau ketemu hanya langsung centang. Kalau nggak ketemu nggak usah dicentang. Nggak usah diucapkan. Terserah. Bertelur tadi kuda laut, benar apa salah? Nggak usah diucapkan loh ya. Bertelur. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah ini. Ya udah cukup. Scroll ke bawah. Mas Vano dikerjakan di buku tulis. Tulis jawabannya aja. Yang A sudah semua? Sudah. Sekarang B ya. Kuda laut memiliki kemampuan berenang buruk. Kemampuan berenangnya buruk. Ayo yang teliti. Oh iya. Kamu salah ya? Ya, kalau nggak ketemu salah, kalau ketemu benar. Kemampuan berenangnya buruk. Ada. C ya. Bentar. Masih ada belum? Kemampuan berenangnya buruk. Ada. Bagian yang barisan keempat. Ada udah itu. Nomor B. Sudah, baiknya sudah. Yang ada di paragraf ini loh, paragraf pertama. Udahlah, diam dulu. Ada di paragraf pertama. Kuda laut sudah berenangnya buruk. Sudah itu kuda laut yang laut yang memiliki kepala seperti kepala moncong yang panjang. Sudah. Apa? Macam-macam. Sudah kuda laut itu memiliki kepala moncong yang panjang. Sudah. Baca aja sudah. Lanjut yang C ya. Ya. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda, moncong yang pipi. Ya, yang belum silakan. Kepala kuda, moncong pipi. Itu C sudah. Ya, C. Moncong yang pipi. Moncong yang pipi. Moncong itu kuat yang gitu sudah. Ini loh moncong yang pipi loh ya di pernyataan. Ini kok kepeng. Sudah. Coba lihat gambarnya kuda laut. Moncong yang pipi, yang benar loh ya. Center. Terus yang bentar ya. Sudah ya, ini moncong yang pipi sudah. Moncong pipi loh ya, pernyataan moncong pipi. Di bacaan moncongnya gimana? Itu. Nah, benar apa salah? Benar.
Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Kuda laut itu ukuran tubuhnya sama, sepanjang 35. Coba diam dulu, langsung tulis kalau ada. Ukuran tubuh kuda laut ini di pernyataan bilang ukurannya itu sama. Kalau variasi itu macam-macam ukurannya. Macam-macam. Bervariasi macam-macam. Ya, tadi bilang di pernyataan bilang kalau ukuran kuda laut itu sama. Nah, di bacaan ini bilang nggak kalau sama. Lanjut. Kuda laut jantan ya, ingat membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Udah lihat, kuda laut jantan membawa telur mereka kemana saja dia pergi. Betul? Itu. Ini sampai E. Kamu F dari mana? Sampai E kan? Ya. A, B, C, D, E loh. Yang D tadi ukuran tubuh. Sudah. Lanjut berarti. Mbak Caca sudah? Oke, tunggu. Kita tak tulis dulu nomornya. Besok punya jawabannya dibuka. Sekarang lanjut Mas Fadil. Nah, mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Silakan dibaca. Dicari sendiri. Karena harus kayak gitu. Kalau ditanya mengapa, jawabnya karena. Maksudnya 100 karakter. 100 huruf. Wis cari sendiri mengapa kuda laut itu berenangnya buruk karena kita sekarang nanya saja. Karena kan itu loh, mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk karena ya karena apa? Cari itu. Double 2. Nah itu ada. Ini disebabkan oleh gampang sekali. Soal literasi itu mudah sekali. Yang penting kamu teliti. Jangan anggap jawabnya semua ada jawabannya. Makanya rajin membaca. Ada di paragraf pertama jawabannya. Mas Bapak kelihatan nggak? Bacanya kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Bisa maju ke depan. Coba pindahnya ke tengah, bisa nggak? Gimana? Enak gimana? Sama aja. Makanya berangkat lebih awal. Siapa berangkat lebih awal pasti di depan. 1 menit lagi. Selesai ganti nomor. Karena ngerjakan ada waktunya. Kalau nunggu selesai, gimana? Tahu saja. Ya. Ini. Belum. Lanjut. Sudah siap. Kita baca soalnya. Oke. Ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda.
Berdasarkan bacaan tersebut adalah. Bekantan ini jantan atau bekantan. Baca dulu nanti. Ukuran tubuh, cirinya ya, ciri monyet sama bekantan, ya, yang sesuai bacaan, ya. Ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. Monyet dan bekantan itu berbeda. Berdasarkan bacaan tersebut adalah cirinya. Ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan. Ya, yang benar di centang. Ini ABCD yang benar di centang. Bekantan itu beberapa. Nah, ini makan di situ. Kayak gitu, Ustaz, dipahami lagi. Ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda. Ciri-cirinya monyet sama bekantan itu dikatakan berbeda. Ciri-cirinya apa? Kita lihat dulu. Ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. Ayo baca, saya juga baca. Salah satu hewan asli. Jenis monyet dengan hidung besar. Nah, ini ada ciri utama. Tadi bilangnya betina ya. Kita scroll lagi ya. Bekantan. Bekantan. Betina atau bekantan. Betina. Oh, benar apa salah? Kalau salah nggak usah dicek. Ini bilang kalau ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. Cirinya ada. Yang membuat bekantan sama monyet berbeda itu katanya yang di bawah tadi ukuran tubuh betina. Benar apa salah? Sudah lihat ciri utama aja. Ciri utama bunyinya apa? Kalau tidak ada ya tidak usah. Dapat? Iya. Sekarang B. Sudah. Hidung panjang dan besar. Ada spesies jantan. Lihat ciri. Hidung panjang dan besar. Ada spesies jantan. Jantan. Udah ketemu? Hidung panjang dan besar. Ada spesies jantan. Itu menjadi cirinya. Cirinya bekantan. Mestilah. Balik nanti tak lihat ini. Makanya dimaja. Udah ketemu? Sudah. Sudah belum? Sudah. Sekarang C. Makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Masuk di ciri-ciri ke makanan. Nah, makanan masuk nggak di ciri-ciri? Kalau enggak ya enggak usah. Kalau iya ya dicentang. Udah ada nggak makanan? Belum. Tadi itu bilangnya makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Tutupan. Oh, lihat di ciri utamanya. Lihat di ciri utamanya. Kan yang ditanya ciri utama tadi. Lihat di ciri utamanya, karena yang ditanya cuma ciri utama. Udah. Sekarang D.
Kalau yang ditanya ciri utama, berarti lihat ciri utama, jangan lihat yang lain. Tempat tinggal bekantan. Jangan tutup Yang ada di dalam. Oke. Ciri utamanya dilihat. Yang ditanya ciri utama. Ciri utama isinya apa? Nah, itu tadi bilang tempat tinggalnya. Us, ini sampai berapa, Us? Sampai halaman berapa, Us? Belum tahu, lihat waktunya. Kalau waktunya habis, berarti selesai. Ini masih dapat 3 nomor ya? Iya. Terus ada jawabannya tadi. Tempat tinggal, bekantan di pedalaman. Lihat di ciri utama, ada nggak tempat tinggalnya? Ciri utama. Lanjut ya. Lanjut. Lihat ciri utama. Kalau pertanyaannya ciri utama. Iya, betul. Apa tadi? Hidungnya besar ya? Ya itu. Nah, itu hidungnya besar. Jadi kalau kalian menemukan kayak monyet tapi hidungnya besar, itu namanya bekantan. Hidungnya panjang dan besar. Sama ini ya, benar salah. Populasi A, bekantan merupakan B, populasi bekantan C, bekantan betina D, bekantan betina memiliki ukuran tubuh D. A, B, C, D. Oh, A, B, C, D, E, maaf. E sampai E ya. Hah? Iya, nomor 4. 24. Iya, 24. Sampai E ya. Sudah. Lanjut ya. Kita baca. Populasi bekantan meningkat dengan pesat. Benar apa salah? Populasinya meningkat dengan pesat. Pesat itu banyak. Populasinya meningkat banyak pesat. Saat ini populasi bekantan kurang. Dan yang A sudah apa belum? Populasi. Yang belum cari populasi. Iya. Populasi meningkat dengan pesat. Sebentar. Mbak Ismin lihat itunya. Iya. Yang A. Tadi A benar apa salah? Pernyataannya. Yang A sudah. Yang A sudah semua A. Mas Alfa sudah A. A benar apa salah? Mbak Jaja sudah. Oke, sekarang B ya. Bekantan merupakan satu-satunya hewan asli dari Kalimantan. Bekantan itu loh, satu-satunya. Satu-satunya sama salah satu itu beda loh ya. Ya, satu-satunya itu cuma satu toh. Kalau salah satu itu banyak. Itu contohnya. Yang ini tadi satu-satunya. Nah, ini satu-satunya. Kalau ini salah satu. Udah ya? Paham ya, Mas Fadil? Kalau satu-satunya berarti cuma satu saja. Kalau salah satu itu banyak. Salah satu dari kelas 5. Nah, berarti kan kelas 5 banyak. Satu-satunya murid kelas 5 itu cuma satu. Sekarang ya C.
Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Dan kenapa? Kelewatan. Tahu nggak tadi? Ustazah ulang. Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Populasi kumpulan. Bisa ketemu? Mas Rama sampai apa tadi? ABC-nya. ABC-nya sampai berapa? Sampai B. Sekarang B ya dulu. Kita nunggu Mas Rama ya. Bekantan satu-satunya hewan asli dari Kalimantan. Satu-satunya sama salah satu itu beda. Ya. Kalau satu-satunya cuma satu, kalau salah satu itu banyak. Benar apa salah berarti yang B? Sekarang Bentar nunggu Mas Rama. Sekarang yang C Mas Rama. C Mas Rama dulu. Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan. Nah, yes. Dadah. Ya menurun jadi sedikit populasinya, bekantannya dulu jadi sedikit. Sudah. Lanjut yang D. Bekantan betina memiliki hidung yang lebih besar daripada bekantan jantan. Ayo. Betina itu apa tadi? Lebih besar ya daripada jantan. Benar apa salah itu? Tidak. Lanjut ya. Belum. Kalau kemarin itu gimana itu? Masih duduk. Iya, ada masih atau sudah? Udah. Sekarang E. Sekarang yang E. Bekantan betina memiliki ukuran tubuh lebih kecil daripada jantan. Ya, betina itu ukuran tubuhnya lebih kecil daripada jantan. Mbak Yasmin. Jangan lihat jawaban temannya. Meskipun udah nyontek, jangan lihat. Dengarkan. Bekantan betina ukuran tubuhnya lebih kecil daripada jantan. Betina itu ukuran tubuhnya lebih kecil daripada jantan. Benar apa salah? Betina lebih kecil daripada jantan. Sudah selesai. Mbak Caca sudah? Lanjut ya. Informasi-informasi yang terdapat dalam infografik yang pertama. Infografik itu apa? Info berdasarkan gambar. Ini yang pertama berarti cuma ini ya. Membangun transportasi umum, mengurai kemacetan. Ini ya. Nah, sampai ini ya. Ya. Sekarang kita lihat informasinya. Gambar itu menginformasikan tentang apa? Kondisi kemacetan di Indonesia.
Coba, oh ya benar-benar. Ke bawah saja. A, B, C, D, E, F. Wow, banyak sekali. F. Yang benar dicetak. Selesai. Tinggal atas. F. A, B, C, D, E, F. Apa? Sudah? Sudah? Sekarang yang A lihat ya. Kondisi kemacetan di Indonesia. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan kondisi kemacetan apa enggak ini? Ini maksudnya gini. 80% itu isinya sepeda motor. 11% mobil, 5% truk, 2% bis. Jakarta dinyatakan sebagai kota paling macet di dunia. Berarti menunjukkan kemacetan apa enggak ini? Ya. Kalau benar dicek, kalau salah tidak Silang. PB, frekuensi penggunaan kendaraan di Indonesia selama setahun. Frekuensi. Dalam setahun itu, oh ini jumlah kendaraan. Dalam setahun itu, banyaknya kendaraan yang ada di jalan. Ya. Ya betul. Kita mau Di total ada enggak? Berarti banyak marker yang lewat itu loh, yang lewat itu loh. Ada enggak ini? Ada. Mana? Dalam setahun ada enggak? Udah? Lanjut ya. C. Jumlah kendaraan di Jakarta. Itu tadi bilang jumlah kendaraan di Jakarta. Nah, di gambar ini jumlah kendaraan di mana? Indonesia. Berarti benar apa salah? Salah. Ya, bedakan ya. Meskipun nggak boleh nyontek, Mas Kale. Percuma nyontek. Iya, tadi C. Sekarang ya D. Persentase jumlah kendaraan di Indonesia berdasarkan jenis kendaraan. Persentase. Persen tadi loh. Persentase jumlah kendaraan di Indonesia berdasarkan jenis. Ini jenis sepeda motor, mobil. Udah, ketemu? Persentase ini loh, persen ini loh. Ini namanya persentase. Ya, D. Sekarang yang E ya. Kok dah? Peningkatan penggunaan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan. Di sini lah. Ada nggak peningkatan penggunaan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan? Ada nggak? Ada. Lanjut ya. F terakhir. Ini yang pertama ya, awas keliru dulu ya. Rencana pengembangan kendaraan umum dalam 5 tahun ke depan.
Yang pertama itu ini, infografis yang pertama ini. Ada nggak rencananya? Iya, ada bawahnya dari. Kalau bawahnya itu infografis yang kedua, bukan yang pertama. Nah, ini yang pertama ada nggak rencana? Ada nggak? Nggak ada. Adanya di infografis yang kedua. Gak usah baca yang kecil-kecil ini, wong nggak ada. Kan udah jelas ini. Awas keliru loh ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Loh ini baru rencana. Ini infografis yang kedua. Yang ditanya tadi yang pertama. Terus nomor 26. Bisa menyumbang sampah. Sehingga menurut infografik di atas, jenis sampah apakah yang paling banyak terbuang ke laut, yang paling banyak dibuang ke laut? Coba kita lihat. Puntung rokok itu yang jenisnya rokok itu tadi. Puntung rokok, sisanya rokok itu. Yang mana kuning tahu kan? Yang paling banyak dibuang ke laut, coba lihat. Nah, belum. Kelapa itu. Plastik, sampah plastik. Plastik. Langsung ditulis kalau ada. Ya. Oh, tadi abisnya plastik itu mana? Hah? Bentar, Ustaz Dalia. Sos. A, B, C, D. Yang paling banyak dibuang ke laut. Yang paling dibuang ke laut. Ini jenisnya. Plastik. Plastik, Us. Membocorkan jawaban. Nah, ini ya, ada ya ini ya. Ada kan? Ada. Lanjut ya. Ya, nomor D. Yes, please. 27. Iya kan? Hah? Jawabannya satu berarti ya? Jawabannya cuma satu. Satu Mana sih? Ini. Loh, jawabannya ini loh, lihat ini. Apa yang kira-kira paling banyak dibuang? Yang ditanya itu yang paling banyak dibuang. Nah, ini kan udah ada penjelasannya di sini. Yang pembuangan itu yang B. Yang pembuangan tadi. Pembuangan sampah yang Plastik terbanyak nah. di dunia. Iya, di dunia. Sampah yang banyak di laut itu loh, sampah apa? Plastik. Kaleng, plastik, puntung rokok, sisa makanan. Nah, lihat di sini loh, udah ada. Sudah ketemu. Yang A tadi plastik. Kaleng. Yang B yang plastik. Yang C puntung rokok. Yang D sisa makanan. Lanjut. Nomor 26. 27 ya. Kita lihat 27. Kayaknya ini 27 terakhir. Lihat. Menurut infografis di atas, berapa persen laut Indonesia yang tercemar? Coba lihat persen-persen. Nah, yang tercemar. Ini tercemar sedang. Tercemar 57 derajat. 57%. Itu ada 57 di sini. Ada. 75 Senos 175 25. Yang tercemar 25. ini lo lihat. 75%. Mas Vano, dilihat diagramnya ini lo, sangat tercemarnya berapa persen? Ada? Yang 20 tercemar sedang. Yang 5 tercemar ringan. Yang 75
Ustazah. Tadi 75. Berapa persen laut Indonesia yang sangat tercemar? Yang sangat tercemar berapa persen? 75%. Ya udah ditulis. 20%. Ustazah. 20. 75% itu yang apa? B. A, B, C, D, B. Ini lo ada, jangan ngarang. Nah, ini udah Ustazah bacakan 20. Sangat tercemarnya itu lo berapa persen? Udah tahu tempatnya? Udah Ustazah bacakan. Kalau kalian tidak kelihatan paling kecil. Oke, sudah ya. Udah 7 aja. Selesai. Silakan ditutup sama buku paket temanya. Kumpulkan. Taruh meja aja. Nggak usah dikumpulkan, nanti Ustazah yang ngambil. Buku paket tema sama buku tulis. Ya, taruh meja, nggak usah dibawa pulang. Yang dibawa pulang yang lainnya. Tadi kasih di buku paketnya. Iya, Ustazah mau koreksi. Belum ngasih nama. Tematiknya belum. Iya, nggak apa-apa. Ustazah, sebutin nama dulu ya. Ya, silakan. Yuk. Mana reportasi?